Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya, bapak-bapak. Perkenalkan nama saya Faris Akbar. Saya pernah kuliah di Politeknik Lampung dan kebetulan di sini saya menjadi penyuluh atau bisa disebut memberi materi, gitulah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita pada hari ini dapat berkumpul di balai desa ini, namanya di Kedung Pataan, di Pesawaran. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengolahan lahan. Dan mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian yang masih belum tahu pengolahan lahan itu apa. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pengolahan lahan. Pengolahan itu adalah proses di mana tanah tersebut digeburkan atau dihancurkan menggunakan makhluk hidup dan teknologi. Seperti kalau makhluk hidup itu ya manusia, hewan, dan lain-lain. Kalau dari segi teknologi, traktor, bajak, itu untuk di sawah. Berikutnya itu adalah sistem pengolahan lahan. Nah, di sini sistem pengolahan lahan itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu pengolahan tanah tereduksi. Di sini pengolahan tanah tereduksi itu meningkatkan antara 15 hingga 30% residu tanaman untuk tetap berada di tanah pertanian. Yang kedua itu adalah pengolahan tanah intensif. Di sini yaitu meninggalkan kurang dari 15% residu tanaman untuk tetap berada di tanah pertanian pengolahan. Dan juga berikutnya itu ada pengolahan tanah konservasi. Nah, di sini konservasi ini meninggalkan setidaknya 30% residu tanaman untuk tetap berada di lahan pertanian. Berikutnya itu adalah pengolahan tanah berlanjur. Di sini konservasinya meninggalkan setidaknya 30% residu tanaman untuk tetap berada di lahan pertanian. Dan berikutnya juga di sini ada tanah rotasi. Di sini hanya mengolah tanah secara periodik, yaitu setiap 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Dan yang terakhir yaitu ada pengolahan tanah yang terakhir itu tanpa pengolahan tanah. Dan di sini berarti sama sekali tidak ada menggunakan bajak residu tanah yang ditanam pada periode sebelumnya. Dibiarkan mengering pada lahan yang sudah ditanam tadi. Oke, berikutnya itu ada dalam tubuh tanaman. Yang pertama ada iklim, yang kedua ada ketiga tempat, dan berikutnya ada jenis tanaman dan penggunaan teknologi. Yang pertama tadi yaitu iklim. Di sini tanam pisang itu cocok di iklim tropis basah dan juga lembab dan panasnya mendukung pertumbuhan pisang. Namun demikian pisang masih dapat tumbuh di daerah tropis lainnya. Berikutnya itu adalah ketinggian. Nah, di sini yang masih banyak salah dalam menanam tanam pisang. Kenapa? Tanam pisang itu umumnya tumbuh lebih bagus itu di ketinggian 2000 mdpl sampai dengan 1000 mdpl. Maksudnya 1000 mdpl sampai dengan 2000 mdpl. Berikutnya ini adalah jenis tanah. Tanam pisang bisa tumbuh di atas hampir semua jenis tanah. Namun jenis tanah yang paling cocok adalah tanah yang bertekstur ya, seperti aluvial, juga mengandung kalsium dan tanah tadi. Nah, itu adalah penggunaan teknologi. Nah, di sini penggunaan teknologi ini juga bisa digunakan bukan hanya tenaga manusia juga ya. Berikutnya itu adalah teknik pengolahan lahan. Yang pertama itu teknik pola tanam. Nah, di sini Anda bisa menggunakan pola tanam tumpang sari pada setiap tanamannya. Kemudian buat lubang tanam dengan ukuran 50 x 50 x 50 cm dengan
kerapatan. Nah di sini kerapatannya itu 3,3 kali 3,3 cm pada tanah dengan kategori berat, sedangkan tanah yang gembur dapat ditanam dengan ukuran 30 kali 30 kali 30 cm dengan kerapatan 3 kali 3. Yang terakhir itu teknik irigasi. Ini teknik irigasi ini juga diperlukan untuk proses pertumbuhan tanaman. Dan di sini jarak tanam budidaya pisang tergantung pada varietas, yang misalnya untuk pisang berangan sekitar 3 kali 3 meter dengan populasi maksimal yaitu 1000 rumpun tanaman per hektar. Setiap jarak 50 meter buat parit untuk saluran drainase sedalam 1 meter. Ya, terima kasih. Oke, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan mohon maaf. Kepada Allah kami ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.